Nah, khusus perkalian, perhatikan kita ambil contohnya, misalnya 2/3 dikali 4/5. Kalau untuk perkalian, itu penyebutnya tidak jadi masalah. Mau sama, mau beda, itu dia tidak pengaruh atau tidak ada masalah. Kenapa? Karena kalau perkalian, itu langsung aja nih. Atas kali atas, bawah kali bawah. Jadinya itu 2 kali 4 berapa? Yaitu 8. Dan 3 kali 5 itu 15. Dan inilah dia hasil perkaliannya. Oke, kita ambil contoh soal selanjutnya. Misalnya 2/3, oke, dikali dengan 5/4. Oke, 5/4. Berarti caranya ingat, langsung saja tadi. Atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 5 berapa? Itu 10/3 kali 4, 12. Dan jawabannya ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan, itu sama-sama bagi 2. 10 bagi 2 berapa? Itu 5. Sedangkan 12 bagi 2 berapa? Itu 6. Ini dia jawabannya. Oke, dan kami pun punya alternatif lain untuk mempermudah kita untuk perkalian pecahan. Perhatikan cara lainnya. Tadi soalnya masih sama. 2/3 dikali 5/4. Oke, perhatikan alternatif lain atau cara lain. Ingat, kalau atas dan bawah, kalau perkalian pecahan, itu masih bisa disederhanakan langsung. Atau kalau dia ada yang sama, itu boleh dicoret. Oke, kalau kebetulan soal kali ini, itu bisa kita sederhanakan. Contohnya 2 sama 4. Itu sama-sama bagi 2. Kalau yang di atas ini, 2 bagi 2 berapa? Itu 1. Terus kalau di bawah ini, 4 bagi 2 berapa? Yaitu 2. Oke, baru kita kali nih. 1 kali 5, 5. Sedangkan 3 kali 2 berapa? Itu 6. Dan ternyata jawabannya sama. Oke, itu dia. Oke, biar lebih paham lagi, kita ambil contoh soal yang lain. Misalnya, 10/20 misalnya. Akan kita kalikan dengan 5/10. Oke, sama dengan. Kalau cara yang pertama tadi langsung kita kalikan nih. Atas kali atas, bawah kali bawah. 10 kali 5 berapa? Itu 50. Yang di bawah 20 bagi 10 berapa? 20 kali 10 yaitu 200. Nah, untuk jawaban ini itu masih bisa kita sederhanakan. Itu sama-sama bagi, ya sama-sama bagi 50. Berarti kalau yang di atas ini 50 bagi 50 berapa? Itu 1. Sedangkan yang di bawah 200 bagi 50 berapa? Itu 4. Maka jawabannya itu 1/4. Nah, adapun alternatif lain atau cara lain, oke, untuk mengerjakan perkalian pecahan 5/10, perhatikan alternatif lain. Ingat, kalau atas yang bawah ada yang sama, itu boleh dicoret. Kalau bisa disederhanakan, boleh disederhanakan. Contohnya gini, angka 10 sama 10, dia sama nih, atas bawah sama, berarti boleh dicoret. Terus perhatikan lagi sini, dia 5 sama 20. Itu jadinya sini berapa nih? 5/20. Ini masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 berapa? Itu 1. Sedangkan yang di bawah 20 bagi 5 berapa? Itu 4. Dan ternyata jawabannya sama. Oke, itu dia. Contoh yang pertama, misalnya untuk yang perkalian terlebih dahulu. Misalnya 4 2/3 dikali 2 1/4. Oke, nah cara mudahnya, perhatikan. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu dengan merubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, caranya perhatikan. Yang pertama, 4 kali 3, 12, lalu 12 ditambah 2, yaitu 14/3. Karena dia kali, di sini juga
kali. Lalu rubah lagi yang di sebelahnya nih. 2 kali 4, 8. Lalu 8 ditambah 1, itu 9. Jadinya 9/4. Oke, lanjut. Perhatikan. Kalau untuk perkalian, perhatikan. Kalau atas, bagian atas, ini bagian atas, dan bagian bawah, ada yang sama, itu boleh disederhanakan atau boleh dihapus. Oke, kalau sama ya. Kalau sama boleh dihapus. Kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. Contoh. Sama halnya dengan 9 dengan 3. Ini kan bisa sama-sama kita bagi 3. Kalau 9 bagi 3 berapa? Yaitu 3. Sedangkan 3 kalau bagi 3 hasilnya adalah 1. Lalu perhatikan lagi. 14 sama 4. Ini bisa sama-sama bagi 2. 14 bagi 2 berapa? Itu tuh 7. Dan 4 bagi 2 itu 4 bagi 2 berapa? Itu 2. Nah, sekarang yang tinggal itu angka 7/1 dikali 3/2. Oke. Nah, untuk perkalian seperti ini boleh langsung nih. Atas dikalikan sama atas, bawah dikalikan sama bawah. 73 berapa? Yaitu 21. 1 kali 2 itu 2. Nah, karena soal tadi dalam bentuk pecahan campuran, maka jawaban ini harus kita rubah dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, perhatikan. 21 bagi 2 yang mendekati berapa? Itu kan 10 koma ya. Tadi kita tulis 10. Penyebutnya sini 2. Oke, lanjut. 10 dikali 2 itu 20. Sedangkan angka di sini 21. Selisihnya berapa itu? 21 ke 20. Yaitu 1. Dan 1 kita tulisnya di sini. Maka jawaban akhirnya adalah 10 1/2. Kita ambil soal yang pertama. Hitunglah nilai dari 0,8 dikalikan dengan 1/2 sama dengan. Nah, cara mudah untuk menyelesaikan soal matematika seperti ini, terlebih dahulu, kita rubah bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 0,8 kalau kita lihat ada satu angka di belakang koma. Ingat, ini perlu kalian ingat, kalau ada satu angka di belakang koma itu artinya dia per 10. Maka 0,8 itu boleh kita tulis menjadi 8/10. Lalu dikalikan dengan 1/2. Sama dengan. Biar mudah, sebelum kita kalikan perkalian pecahan biasa ini atas dengan atas, terlebih dahulu, kalau ada angka yang bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, 8 sama 10 bisa disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2. Ya kan? Dimana kalau 8 bagi 2 hasilnya 4, lalu kalau 10 dibagi 2 hasilnya 5. Baru setelah itu dikalikan dengan 1/2. Sama dengan. Perkalian pecahan biasa, ingat atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 1 hasilnya 4, lalu 5 kali 2 hasilnya 10. 4/10. Ingat, per 10 itu artinya ada satu angka di belakang koma. Sekarang kita ambil satu angka. Dia di atas ini. Maka nanti posisi atau letak komanya letaknya di depan angka 4 ini. Maka jawabannya itu adalah 0,4. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Biar kalian lebih paham, perhatikan contoh soal yang nomor 2. Kita ambil angka, misalnya 1,7 dikalikan dengan 2/5 sama dengan. Ingat, sama dengan contoh saya yang pertama tadi, terlebih dahulu kita rubah bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, kalau kita lihat ada satu angka di belakang koma. Ingat, kalau ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 1,7 itu sekarang boleh kita tulis menjadi 17/10. Lalu baru dikali dengan 2/5. Sama dengan.
Perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun biar lebih mudah dan mempersingkat waktu, ada baiknya antara angka yang di atas dengan angka yang di bawah disederhanakanlah terlebih dahulu jika ada yang bisa disederhanakan. Contoh, 2 sama 10 sama-sama habis dibagi 2. Ya kan? Dimana kalau 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Maka sekarang angka yang tinggal yaitu di atas ada angka 17 dan yang di bawah itu 5 kali 5 hasilnya 25. Kebetulan soal kita kali ini jawabannya diminta dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma. Maka kuncinya itu ada di bagian penyebutnya ini. Bagaimana caranya angka penyebutnya ini harus kita rubah menjadi bentuk angka 10, angka 100, atau angka 1000, atau seterusnya, mana yang bisa nantinya. Kalau kita lihat, kalau kita lihat 25 ini itu mudahnya kita rubah menjadi angka 100, yaitu dengan cara cukup angka 25 ini kita kalikan dengan 4. Karena angka di bawah dikali 4, otomatis angka di atasnya juga harus dikalikan dengan 4. Berapa ini? 17 dikali 4. Berapa hasilnya? Yaitu kalau tidak salah hasilnya 68. Dan penyebutnya 25 dikali 4 berapa? Yaitu 100. 68 per 100. Ingat, kalau per 10 tadi itu artinya ada satu angka di belakang koma. Sekarang dia per 100. Kalau per 100 itu artinya ada 2 angka yang di belakang koma. Sekarang angka yang di atas ini kita ambil 2 angka dari belakang. Oke? Nah, otomatis nanti letak ataupun posisi komanya itu letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 0,68. Oke, itu dia jawabannya.